Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Smart City dari tugas Ting atas nama Anissa oleh Islam. Baik, kita akan masuk ke dalam apa saja yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Pertama adalah kita akan membahas tentang definisi dari Smart City. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang pembagian Smart City. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas tentang dimensi pada Smart City dan poin topik yang terakhir yang kita akan bahas yaitu tentang penerapan Smart City di Indonesia. Kita masuk dalam poin yang pertama yaitu definisi dari Smart City. Apa itu Smart City? Nah, pengertian umum dari Smart City atau yang kita sering sebut dengan kota cerdas adalah sebuah konsep kota cerdas atau pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat atau lembaga dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya. Jadi dari penjelasan ini kita melihat bahwa Smart City itu bagaimana dia mengelola sumber daya dengan efisien dan tepat serta memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat maupun lembaga secara cepat dan mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak kita duga sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, pengertian dari Smart City itu sendiri adalah sebuah performansi yang baik untuk sebuah kota yang didukung oleh kombinasi yang pintar atau smart dari segala aktivitas, kajian, penemuan serta kesadaran dari masyarakat kota tersebut. Smart City diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi pemerintahan, kehidupan sosial masyarakat, transportasi, baik dari segi kualitas hidup, persaingan sehat segala bidang, dan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi di sini tujuan dari Smart City yaitu kita betul-betul memanfaatkan tentang teknologi informasi dan komunikasi itu khususnya di era industri 4.0 saat ini, mana kita ketahui bahwa teknologi semakin canggih. Jadi perlunya itu Smart City penerapan agar semua aktivitas itu dapat berjalan maksimal dan dapat terbantu. Jadi seperti halnya dalam penggunaan oleh pemerintahan, apakah itu mengetahui jumlah penduduk atau lain sebagainya maupun dalam kehidupan sosial masyarakat seperti transportasi dengan adanya aplikasi-aplikasi yang dapat kita akan guna untuk dapat menggunakan transportasi. Jadi sangat memudahkan sehingga kita ketahui bahwa Smart City itu sangat penting khususnya di era saat ini. Kemudian ada beberapa definisi Smart City dari sumber buku. Yang pertama menurut uh, Char Charliu, Delbo dan Nixon tahun 2009, di mana mereka menyebut Smart City adalah kota yang mampu menggunakan sumber daya manusia, modal sosial, bahkan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi dengan manajemen sumber daya yang bijaksana. Jadi menurut cara cara Gliu dan Delbo dan temannya, mereka mengatakan bahwa Smart City itu betul-betul kita memanfaatkan yang namanya sumber daya manusia, baik dari infrastruktur telekomunikasi modern. Jadi sifatnya di sini eh, Smart City itu bersifat modern, akan membantu pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sehingga daerah-daerah ataupun negara-negara yang sudah memanfaatkan Smart City tidak ketinggalan karena kita ketahui bersama bahwa negara-negara maju saat ini juga
tengah memanfaatkan menggunakan smart city sebaik-baiknya sehingga kita melihat bahwa ekonomi itu semakin meningkat. Nah, kemudian eh, berikutnya adalah melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat. Jadi dengan adanya smart city, pemerintah tidak lagi kewalahan, salah satunya misalnya seperti yang saya katakan tadi dengan mendata penduduk sehingga data itu cepat terinput, cepat diketahui hanya dengan misalnya menggunakan suatu aplikasi, mengisi data melalui aplikasi ataupun kita mengetahui keberadaan orang lain atau masyarakat kita seberapa banyak yang misalnya beraktivitas saat ini dan tentunya itu dapat diketahui dengan cara memanfaatkan teknologi yang ada. Kemudian yang kedua yaitu menurut Pratama tahun 2014 di mana mereka mengatakan bahwa Smart City itu adalah suatu konsep pembangunan, penerapan dan implementasi dari teknologi yang diterapkan di suatu daerah sebagai interaksi kompleks di antara berbagai sistem yang ada di dalamnya. Jadi menurut Pratama, mereka mengatakan bahwa Smart City itu dia mengembangkan atau dia menerapkan atau mengimplementasi. Jadi teknologi yang ada itu dikembangkan untuk lebih baik lagi, lebih canggih lagi sehingga dalam suatu daerah eh, interaksi antar kompleks di antara berbagai sistem yang ada seperti misalnya kesehatan dengan pemerintah mau kita menggabungkan data dengan cepat itu kita bisa meningkatkan dengan melalui teknologi. Nah, misalnya juga kita mengambil contoh lain seperti misalnya dalam dunia pendidikan. Nah, dalam dunia pendidikan kita memanfaatkan sekolah-sekolah online yang seperti berjalan saat ini dengan adanya teknologi kita menggunakannya untuk bisa melaksanakan proses belajar mengajar. Nah, itu adalah suatu bagaimana kita eh, menerapkannya dalam lingkup dunia pendidikan salah satunya. Tetapi pada penjelasan ini dia mengembangkan untuk lebih eh, maju lagi, lebih diterapkan dalam segi kualitas. Kemudian berikut ada penjelasan lain dari Multiarto pada tahun 2015. Dia mengatakan bahwa Smart City adalah cara menghubungkan infrastruktur fisik atau infrastruktur sosial dan infrastruktur ekonomi dalam sebuah kawasan dan menggunakan teknologi ICT dan dapat mengintegrasikan semua elemen dalam aspek tersebut dan membuat kota yang lebih efisien dan layak huni. Nah, kemudian menurut Cohen, maksud saya Cohen, pada tahun 2014, Smart City adalah sebuah kota yang menggunakan ICT secara pintar dan efisien dalam menggunakan berbagai sumber daya, menghasilkan penghematan biaya dan energi, meningkatkan pelayanan dan kualitas hidup, serta mengurangi jejak lingkungan, semuanya mendukung ke dalam inovasi dan ekonomi ramah lingkungan. Jadi dari Smart City ini kita juga bisa mengetahui bahwa dia itu ramah lingkungan. Jadi sangat bagus untuk diterapkan dan juga dapat sangat mempermudah masyarakat serta di dalamnya kita dapat mendukung inovasi-inovasi yang baru untuk kemajuan suatu daerah khususnya dalam bidang ekonomi. Bahkan dalam bidang-bidang lain seperti politik, sosial, budaya, bahkan pendidikan. Ya, kemudian demikian penjelasan singkat dari definisi Smart City, baik dari sumber buku, baik dari secara umum kita sudah belajar dan berikutnya kita akan membahas tentang pembagian Smart City. Nah, ada 6 pembagian Smart City yang saya akan jelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu Smart Economy atau ekonomi. Jadi dalam pembagian Smart City itu ekonomi juga merupakan bagian dari Smart City. Kemudian yang kedua yang kita akan bahas yaitu tentang Smart Mobility.
mobility seringkali disebut sebagai transportasi. Jadi, transportasi ini juga merupakan bagian dari smart city. Kemudian yang ketiga yaitu kita akan membahas tentang smart governance atau tata kelola. Biasanya digunakan dalam menata eh, atau mengelola tata kelola misalnya perkotaan sehingga kota itu agar agak terlihat rapi begitu. Jadi kita menggunakan di sini misalnya smart city. Nah, kemudian yang keempat yaitu tentang smart people. Nah, smart people yang dimaksud di sini adalah tentang bagaimana dalam sebuah pendidikan. Nah, pendidikan itu merupakan bagian juga ternyata dari smart city. Kemudian berikutnya adalah smart living atau kualitas hidup. Kualitas hidup itu sangat dipengaruhi juga dengan adanya teknologi. Salah satunya adalah dengan adanya smart city dan hal itu dapat memudahkan orang-orang untuk melangsungkan kehidupan atau life-nya sehingga memudahkan orang tersebut untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, kemudian yang keenam yang kita akan bahas yaitu tentang smart environment atau yang seringkali kita sebut dengan lingkungan. Nah, kita akan masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang smart economy. Smart city dalam bidang ekonomi. Nah, kata smart city sering kita dengar akhir-akhir ini di media massa, entahkah itu dari media sosial seperti Facebook, dari koran atau majalah, bahkan berbagai hal. Bahkan kita sudah melihat sendiri mungkin barangkali tentang bagaimana itu penerapan smart city. Nah, istilah ini sangat luas artinya dan menjadi payung dari banyak prestasi dan definisi. Jadi, kata smart city ini kita kembali lagi ke pengertian sedikit ya supaya penjelasan kita itu agak nyambung dan kita betul-betul memahami tentang bagaimana itu smart city. Jadi di Wikipedia sendiri tidak kurang ada 8 definisi yang masing-masing membahas dari konteks kepentingan masing-masing. Nah, definisi paling dasar dari smart city yang saya pribadi setuju adalah penggunaan teknologi informasi komunikasi atau TIK untuk meningkatkan performansi kota seperti yang saya katakan tadi. Misalnya dalam meningkatkan harkat martabat Indonesia sebagai makhluk sosial dan juga mereduksi biaya konsumsi energi kota, bahkan seterusnya. Kemudian smart economy atau ekonomi pintar, inovasi dan persaingan ditandai dengan semakin tingginya inovasi-inovasi baru yang ditingkatkan, maka akan menambah peluang usaha baru dan meningkatkan persaingan pasar usaha modal. Di sini kita melihat sekarang bahwa ekonomi itu sangat paling besar peluangnya ya, khususnya dalam bidang usaha. Usaha saat ini berbagai usaha-usaha yang baru saat ini bahkan berlomba-lomba orang untuk satu usaha sehingga mereka itu bisa pulih. Nah, bagaimana mereka itu dapat mewujudkannya? Tentu dengan ekonomi pintar atau mereka berinovasi menggunakan smart economy sehingga mereka melahirkan inovasi-inovasi yang baru, misalnya dalam membuat suatu produk eh, apa yang misalnya sudah dibuat orang lain. Nah, mereka itu lebih mengembangkan lagi ke dalam segi misalnya sisi apa yang paling diminati orang lain. Salah satu contohnya adalah misalnya dari segi kuliner. Seringkali kita sudah melihat banyak kuliner, namun misalnya saja kuliner donat. Nah, sekarang itu kue donat banyak menggunakan topping-topping dengan varian rasa yang berbeda. Nah, salah satu itu contohnya adalah kita mengembangkan inovasi-inovasi baru sehingga kita dapat menarik pelanggan untuk dapat membeli produk kita. Nah, itu semua kita bisa gunakan sehingga ekonomi atau bisnis bahkan usaha yang kita lakukan itu semakin maju. Bahkan dalam dunia perusahaan saat ini
kita melihat mereka menggunakan smart economy karena kita ketahui bersama bahwa ekonomi itu semakin meningkat ke depan, semakin maju ke depannya. Walaupun seringkali kita mengalami kemerosotan ekonomi khususnya di tengah pandemi yang saat ini, di mana sangat susah untuk meningkatkan. Nah, perwujudan dari smart economy adalah apabila kota, misalnya Surakarta mampu memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan kegiatan ekonominya. Nah, berdasarkan Griffinger dan kawan-kawan, Griffinger dan kawan-kawan ada 7 indikator untuk mencapai smart economy. Nah, 7 indikator dan fasilitas pendukung yang dapat diberikan untuk mendukung kota, misalnya Surakarta mencapai smart economy adalah semangat berinovasi dan berkreasi. Jadi tentunya kita harus mengembangkan yang namanya inovasi. Artinya apa yang sudah ada kita lebih kembangkan lagi. Dan berkreasi artinya kita membuat ide-ide yang menarik sehingga membuat orang tertarik. Nah, kemudian berikutnya adalah kewirausahaan seperti yang saya sudah katakan tadi. Misalnya kewirausahaan itu, misalnya kita membuat usaha-usaha entahkah itu kuliner, entahkah itu butik, bahkan lain sebagainya, sehingga menciptakan ekonomi yang semakin maju. Nah, bagaimana caranya kita memanfaatkan smart economy? Tentunya kita bisa melihat dari segi peluang, kita bisa memasarkan melalui media. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Kemudian kita membahas tentang citra dan ciri khas kota. Jadi smart economy ini juga ada indikator dari citra dan ciri khas kota. Jadi apa yang menjadi indikatornya? Apa yang menjadi ciri khas dari kota tersebut? Kemudian produktivitas. Nah, produktivitas ini sangat penting. Kenapa? Karena ketika produktivitas itu tidak maksimal, maka akan meningkatkan yang namanya kemerosotan sehingga tidak maju. Nah, pasar tenaga kerja yang fleksibel. Jadi tenaga kerja itu harus fleksibel. Kemudian konektivitas dengan dunia internasional. Nah, di sini kita tidak hanya meningkatkan lewat daerah-daerah saja, tetapi kita juga harus melihat dengan skala yang besar, misalnya seperti nasional, bahkan di sini katakan bahwa ke lebih internasional, artinya negara-negara lain seperti itu. Nah, seperti kemampuan untuk bertransformasi, bertransformasi. Nah, kita bisa melihat di sini ada beberapa data, misalnya pertanian kehutanan dan perikanan di Kota Surakarta, di mana pada tahun 2009 nilainya itu 2,52. Kemudian pada tahun 2015 1,80 dan 2016 itu 0,79. Jadi terkadang itu naik, terkadang menurun. Kemudian kemudian smart economy itu pertama membuka akses informasi yang luas sehingga meningkatkan peluang warga untuk melakukan aktivitas ekonomi yang efektif. Nah, kedua untuk aktivitas bisnis yang sudah berjalan akan mereduksi biaya operasional lebih minimal, lebih produktif dan tumbuh dalam konteks atau sustainable. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana membuat bisnis lebih produktif serta efisien. Nah, salah satu jawabannya adalah datafication, alias mengusahakan semua aktivitas bisnis dapat dipresentasikan dalam bentuk data dan tercatat. Yaitu perlu yang namanya attitude atau SOP yang disiplin dalam usaha untuk tertib data atau data entry dalam pengumpulan data atau crawling data dan yang terakhir adalah analisis dan lain sebagainya.
Kemudian kita masuk ke penjelasan yang kedua, yaitu tentang smart mobility. Smart mobility atau transportasi merupakan bagian atau dimensi pada smart city yang mengkhususkan pada transportasi dan mobilitas masyarakat. Nah, pada smart mobility ini terdapat proses transportasi dan mobilitas yang smart atau pintar sehingga diharapkan tercipta layanan publik untuk transportasi dan mobilitas yang lebih baik, serta menghapus permasalahan umum di dalam transportasi, misalkan macet, pelanggaran lalu lintas, polusi, dan lain-lain. Jadi seperti yang kita lihat saat ini, misalnya dalam segi transportasi, kita bisa menggunakan misalnya busway maupun aplikasi-aplikasi yang ada untuk memudahkan kita beraktivitas. Jadi kemudian misalnya macet, dari macet, misalnya kita bisa lewat di jalan tol dan kemudian pelanggaran lalu lintas ini sudah diterapkan saat ini. Misalnya kita bisa melihat melalui tilang di CCTV pelanggar-pelanggar lalu lintas sehingga memudahkan aparat untuk uh, dapat mengetahui siapa-siapa saja yang melanggar lalu lintas. Kemudian polusi. Nah, polusi ini kita misalnya membuatkan suatu aplikasi untuk mengetahui polusi dalam suatu kota. Bahkan banyak lagi yang menjadi bagian dari misalnya smart mobility. Kemudian beberapa ciri khas yang dilabeli sebagai ikon dari smart mobility mudah ditemukan di berbagai transportasi publik. Nah, konsep pelabuhan cerdas misalnya smart port, salah satunya adalah smart port sport diharapkan mampu menjawab masalah bongkar muat di pelabuhan atau dwelling time. Nah, pada saat yang sama, pemerintah pusat juga tengah menggalakkan penerapan tiket elektronik atau kita sebut dengan etiket. Dengan adanya sistem ini, penumpang akan terdaftar dalam manifest elektronik, tidak lagi mengandalkan pencatatan manual menggunakan kertas dan pena. Lebih dari itu, menggunakan jasa dan membelinya di gerai-gerai minimarket, kantor pos, ATM, dan melalui internet banking. Jadi di sini kita melihat bahwa dana atau eh, kebutuhan yang digunakan untuk itu bisa lebih sedikit sehingga membuat pengeluaran itu semakin kecil. Nah, misalnya juga salah satunya adalah dengan membuat tiket elektronik, kita tidak perlu lagi untuk menulis, membuang-buang waktu, tetapi kita bisa langsung mengisi melalui etiket. Nah, kemudian smart mobility itu juga diharapkan terciptanya layanan publik untuk transportasi dan mobilitas yang lebih baik, serta menghapus permasalahan umum dalam transportasi, misalnya macet. Jadi di sini misalnya salah satunya tadi macet. Nah, pemerintah menganjurkan kita untuk misalnya menggunakan busway sehingga kita boleh terhindar dari kemacetan. Nah, senada dengan itu, pemerintah pusat pun menggandeng Selandia Baru untuk menerapkan bandar udara cerdas atau smart airport. Nah, menariknya robot akan dilibatkan untuk mempermudah petugas menjalankan tugas keselamatan dan keamanan di sektor penerbangan. Nah, belakangan, mode transportasi darat juga menerapkan kartu cerdas atau smart card untuk ujikir. Dengan cara ini tidak ada lagi eh, penggunaan buku ujikir
semuanya itu tercatat basis data atau database Dinas Perhubungan setempat. Nah, hasil pengujian berupa kode QR atau QR code pun diterapkan untuk mengubah kebiasaan penggunaan stiker bertuliskan tangan. Kemudian konsep dari smart mobility pada dasarnya adalah menggunakan teknologi informasi untuk menjawab masalah transportasi. Permasalahan klasik dalam transportasi seperti yang tadi dikatakan, misalnya seperti kemacetan, polusi, konektivitas, kualitas infrastruktur jalan, dapat diharapkan akan terjawab dengan tepat dan cepat. Sehingga kunci utama dalam menjawab permasalahan tersebut adalah dengan pelibatan masyarakat. Nah, pelibatan masyarakat itu sebagai pemilik kota, misalnya Renata, dan Mary, dan Auria. Jadi konsep ini sebenarnya kuno, yang mana pemerintah kota adalah pelayan warga, tetapi hanya berbeda dalam penggunaan alat bantu berupa internet dan aplikasi sebagai jembatannya. Kemudian berikutnya kita akan membahas tentang smart governance. Ya, smart governance merupakan bagian atau dimensi pada smart city yang mengkhususkan pada tata kelola pemerintahan. Nah, adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat mewujudkan tata kelola dan jalannya pemerintahan yang bersih, jujur, adil, dan demokrasi, serta kualitas dan kuantitas lainnya publik yang lebih baik. Nah, smart governance terdiri atas tiga bagian sebagai berikut. Yang pertama adalah keikutsertaan masyarakat di dalam penentuan keputusan secara langsung maupun online. Jadi di sini kita melibatkan masyarakat secara langsung sehingga masyarakat juga mengetahui apa yang diputuskan. Kemudian yang kedua adalah peningkatan jumlah dan kualitas layanan publik. Misalnya adalah implementasi smart city. Dalam hal ini memanfaatkan teknologi informasi dapat dilakukan dengan cara menyediakan sistem informasi berbasis web dan mobile untuk pelayanan publik. Misalnya pembuatan KTP, SIM, dan lain-lain. Menyediakan layanan administrasi keuangan atau pembayaran yang efektif, kemudian hemat waktu dan otomatis, misalnya pembayaran listrik, air, dan lain-lain. Kemudian adanya database yang terstruktur dan tertata baik di dalam penyimpanan data dan informasi terkait dengan layanan publik. Kemudian yang ketiga adalah adanya transparansi di dalam pemerintahan sehingga masyarakat menjadi tahu dan cerdas. Jadi di sini dalam dunia kepemerintahan itu tidak ada yang ditutup-tutupi, tetapi kita membuat secara transparansi sehingga masyarakat itu menjadi tahu dan mengerti serta cerdas. Kemudian berikutnya yaitu smart people. Dalam dunia pendidikan, pembangunan senantiasa membutuhkan modal, baik modal ekonomi atau yang sering disebut dengan ekonomi kapital, modal manusia atau human kapital, maupun modal sosial atau sosial kapital. Kemudian smart people dapat dikatakan sebagai tujuan utama yang harus dipenuhi dalam mewujudkan smart city. Pada bagian ini terdapat kriteria proses, kreativitas pada diri manusia, dan modal sosial. Berikut kriteria penilaian tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya jenjang pendidikan formal dalam bentuk sekolah dan perguruan tinggi yang merata kepada masyarakat dan berbasiskan informatik teknologi seperti penerapan e-learning
pemanfaatan sistem informasi sekolah perguruan tinggi, pembelajaran dengan sarana komputer, penyediaan akses internet untuk sumber informasi, atau bahas pembelajaran dan lain-lain. Seperti saat ini kita bisa melihat di tengah pandemi COVID-19, kita tidak bisa melaksanakan tatap muka, sehingga kita bisa menggunakan learning untuk proses belajar mengajar, maupun kita bisa menggunakan media-media lain seperti Zoom untuk belajar, Google Meet, dan lain sebagainya, sehingga memudahkan kita. Jadi kita tidak perlu lagi untuk bertemu secara langsung satu persatu, tetapi kita menggunakan media yang ada. Nah, tentunya itu kita membutuhkan akses internet yang cepat atau yang lancar. Nah, jadi di sini semuanya itu berkaitan, sehingga memudahkan kita untuk melaksanakan misalnya pembelajaran, sehingga dari dalamnya itu akan tercipta suatu tujuan yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua yaitu adanya komunitas IT dan komunitas lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Jadi di sini juga perlu adanya komunitas IT atau orang-orang yang memang ahli dalam bidang IT, sehingga mereka itu membuat atau merancang, dan itu dilakukan tentu bukan hanya satu orang tetapi dalam sebuah komunitas, sehingga memudahkan mereka untuk berbagi ide, untuk membagi gagasan mereka untuk melahirkan suatu eh, suatu inovasi baru yang dapat berguna, misalnya tentang pengembangan teknologi informasi. Kemudian yang ketiga adalah adanya peran masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi. Jadi di sini masyarakat itu sangat berperan dalam memanfaatkan teknologi informasi, entah itu dari segi pendidikan, dari segi pemerintahan maupun lainnya. Tapi saat ini kita membahas tentang dari segi pendidikan, di mana masyarakat itu bagaimana memanfaatkan teknologi itu dengan baik. Apakah teknologi itu digunakan sebaik-baiknya, atau justru malah digunakan untuk hal yang tidak bagus. Nah, di sini kita harus sebagai masyarakat memiliki peran penting dalam memanfaatkan teknologi informasi itu sebaik-baiknya, sehingga dari dalamnya kita bisa juga menghasilkan mendapatkan hal pengetahuan yang berbeda, atau pengetahuan yang belum kita dapatkan sebelumnya kita dapat ketahui, sehingga nantinya itu kita dapat gunakan untuk kita berinovasi, mengembangkan apa yang kita miliki, sehingga kita mampu bersaing dengan orang-orang di sekitar kita, bahkan kita bersaing secara besar. Kemudian berikutnya adalah smart living. Nah, pada smart living terdapat syarat dan kriteria serta tujuan untuk proses pengelolaan kualitas hidup dan budaya yang lebih baik dan pintar. Nah, terdapat tiga buah subbagian yang harus dipenuhi, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah fasilitas-fasilitas pendidikan yang memadai bagi masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti penyediaan sarana internet yang gratis dan sehat, misalnya bebas dari konten pornografi, kekerasan, melalui sistem filtering atau proxy. Jadi di sini menyediakan layanan-layanan internet secara gratis, sehingga memudahkan kaum pelajar, mahasiswa, bahkan guru, dosen untuk melakukan kegiatan proses belajar mengajar. Dan tentunya di sini dibatasi untuk tidak semua bisa kita buka, sehingga proses kegiatan belajar mengajar itu dapat berjalan secara maksimal. Kemudian CCTV yang terpasang di tempat umum dan lalu lintas untuk menekan jumlah kriminalitas. Jadi kita lewat CCTV kita juga melihat orang-orang untuk aktivitas mereka, apa yang mereka lakukan, dan juga bisa memantau misalnya kondisi kendaraan, volume kendaraan di suatu jalan, sehingga kita dapat mengantisipasi yang namanya kemacetan. Kemudian yang kedua adalah menyediakan sarana prasarana dan informasi terkait dengan potensi para wisata daerah dengan baik dan atraktif, dan memanfaatkan teknologi informasi
seperti adanya sistem informasi geografis untuk pemetaan lokasi objek wisata, proses pemesanan tiket masuk dan kamar hotel secara online dan mobile. Jadi di sini misalnya seorang wisatawan mau datang ke suatu daerah, mereka tidak perlu pas datang baru memesan misalnya kamar hotel atau memesan tiket di tempat itu, tetapi mereka dapat memesannya itu dari rumah mereka sebelum mereka berangkat. Nah, tentunya itu kita manfaatkannya secara mobile atau secara online. Misalnya dengan adanya yang saya sudah jelaskan tadi seperti etiket. Jadi memudahkan kita untuk mengambil tiket, memesan atau membooking tiket untuk misalnya kita mau liburan. Kemudian dengan potensi pariwisata kita dapat mengembangkannya tentu dengan promosinya lewat media-media sosial sehingga orang akan tertarik untuk datang ke situ. Atau kita mengembangkan pariwisata yang lebih berbasis teknologi atau lebih modern sehingga membuat orang-orang tertarik untuk datang ke tempat itu. Bahkan kita bisa juga membuatnya menjadi unik karena keunikan itu dapat membuat perbedaan tersendiri yang dimiliki. Kemudian yang ketiga adalah tentang infrastruktur teknologi informasi yang memadai sehingga semua fasilitas layanan publik dapat berjalan dengan baik. Nah, melalui bantuan komputerisasi dan teknologi informasi seperti tersedianya komputer publik di tempat-tempat umum, tersedianya jaringan internet yang memadai, tersedianya tenaga IT, SDM yang kompeten. Jadi di sini semuanya saling berkaitan. Intinya kita benar-benar memanfaatkan teknologi yang ada sehingga memudahkan kita untuk melaksanakan aktivitas, menjalankan kegiatan, rutinitas dengan mudah tanpa harus yang ribet. Karena dengan adanya smart living, kita dapat menjalankan kegiatan aktivitas dalam lingkungan kita di sekeliling kita dengan maksimal, dengan mudah dan santai, tidak terlalu pusing, sehingga itu bisa menambah kualitas dan kemampuan kita untuk lebih baik ke depannya. Kemudian berikutnya itu tentang smart environment. Smart environment merupakan bagian atau dimensi pada smart city yang mengkhususkan pada bagaimana menciptakan lingkungan yang pintar. Jadi, kriteria penilaian di sini mencakup proses kelangsungan dan pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Nah, untuk mewujudkan smart environment perlu adanya beragam terapan aplikasi dan komputer dalam membentuk sensor network dan wireless sensor network. Nah, jaringan komputer, kecerdasan buatan, database system, mobile computing, sistem operasi, parallel computing, recognition atau face recognition atau image recognition, kemudian image processing, intelligence transfer system, dan beragam teknologi lainnya yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan manusia itu sendiri. Ya, kemudian kita melangkah ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang smart environment. Nah, smart environment merupakan bagian atau dimensi pada smart city yang mengkhususkan pada bagaimana menciptakan lingkungan yang pintar. Kriteria penilaian di sini mencakup proses kelangsungan dan pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Untuk mewujudkan smart environment, perlu adanya beragam terapan aplikasi dan komputer dalam membentuk sensor network. Ya, kemudian kita masuk ke dalam pembahasan yang ketiga, yaitu tentang dimensi smart city. Nah, ada tiga dimensi dari smart city yang kita akan bahas saat ini. Yang pertama yaitu dalam bidang teknologi, kemudian people dan community. Nah, yang pertama yaitu dari dimensi teknologi. Nah, diperlukan pembangunan kota yang digital terintegrasi dengan dukungan infrastruktur fisik, teknologi pintar, perangkat mobilitas tinggi, dan jaringan komputer yang memadai. Sehingga
dengan adanya teknologi itu sangat memudahkan, artinya membuat pembangun kota itu membuat pembangunan suatu kota atau suatu daerah itu semakin maju. Kemudian yang kedua adalah dimensi sumber daya manusia, nah, atau people. Nah, dimensi sumber daya manusia diperlukan kreativitas, pengetahuan, pendidikan, pembelajaran sebagai pendorong utama terbentuknya kota yang cerdas, di mana permasalahan yang bersifat manual ditransformasi dengan pengetahuan ke model sistem digital melalui kreativitas dan disajikan dalam bentuk pembelajaran yang sepenuhnya perlu konsisten untuk dilaksanakan. Kemudian ya, dimensi yang terakhir yaitu dimensi institusional atau dimensi institusional. Diperlukan dukungan dari pemerintah dan kebijakan untuk pemerintahan sebagai dasar dari desain dan implementasi kota yang cerdas. Nah, kebijakan tidak hanya mendukung tetapi juga berperan di mana terbentuk hubungan antara lembaga pemerintah dan pihak non-pemerintah dan kemudian dan sektor lainnya dalam membangun lingkungan administratif yang terintegrasi. Kemudian pembahasan yang terakhir yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang penerapan smart city di Indonesia. Nah, di sini saya hanya mengambil 4 daerah yang kota-kota besar saja di Indonesia yang saya ambil tentang penerapan smart city dalam daerah tersebut. Nah, yang pertama yaitu dari ibu kota Indonesia yaitu Jakarta, di mana penerapan smart city atau LONGS yang merupakan pusat kontrol dan mampu menerima pengaduan masyarakat mengenai masalah sosial, macet, banjir, sampah, kriminalitas, pelayanan publik, dan masalah lain di ibu kota. Jadi di Jakarta mungkin sudah diterapkan tentang hal ini. Kemudian yang kedua yaitu dari Bandung. Nah, konsep smart city yang meliputi untuk perizinan online, misalnya SIP untuk para percamat oleh warga, citizen compliant online, kemudian Silakip untuk memonitoring kerja Pemkot dan penggunaan sosial media Twitter sebagai ajang komunikasi warga. Kemudian dari Surabaya yaitu salah satunya adalah konsep traffic light yang diatur dengan closed circuit television atau CCTV dan integrated traffic system management di mana ketika antrian panjang di depan lampu lalu lintas maka secara otomatis lampu berwarna merah akan berjalan lebih pendek. Jadi sistemnya di sini diretas sehingga uh, dari pantauan CCTV ketika misalnya kendaraan terlalu banyak, macet, jadi lampu merahnya itu agak mungkin eh, pendek. Kemudian yang terakhir yaitu dari kota kita sendiri yaitu Makassar, di mana kota yang mampu memantau kemacetan dan sistem pembayaran parkir online yang sudah on the track. Selain itu, masyarakat Makassar juga sudah memiliki Makassar Smart Card yang bisa digunakan untuk kepentingan dalam urusan sistem pemerintahan dan pembayaran. Jadi itu saja penerapan Smart City di Indonesia dari 4 kota-kota besar yang saat ini saya bahas. Kemudian itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Kiranya penjelasan saya tentang Smart City ini dapat dipahami, dimengerti, dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan inovasi-inovasi yang ada pada diri kita, melahirkan ide-ide yang kreatif, kreasi, sehingga kita juga bisa bersaing di tengah industri 4.0 ini untuk meningkatkan kualitas yang kita miliki, khususnya kita benar-benar memanfaatkan teknologi yang ada. Kita tidak salah gunakan, tetapi kita memanfaatkannya untuk kemajuan dan eh, untuk membuat kehidupan kita lebih baik serta gaya hidup kita itu lebih menyenangkan dan lebih
mudah kita melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan video ini dan selamat untuk mempelajari video ini.